Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya mengapa orang-orang paling bijak dalam sejarah justru memilih kesunyian? Mengapa para sufi yang memahami kehidupan lebih dalam dari kebanyakan manusia mengambil jarak dari keramaian dunia bukan untuk membencinya tetapi untuk memahaminya? Uzlah sering disalahartikan sebagai pelarian, seolah-olah mereka yang menempuh jalan ini adalah orang-orang yang lemah menghadapi realitas. Padahal, di balik kesunyian itu tersembunyi keberanian yang tidak dimiliki banyak orang. Ada sebuah ungkapan dari kalangan arif billah yang mengatakan, dunia tidak pernah bising, yang bising adalah hatimu. Kalimat ini menjadi pintu masuk untuk memahami uzlah. Para sufi tidak menjauh karena dunia terlalu berat, melainkan karena hati manusia terlalu penuh oleh ambisi, pengakuan dan keinginan untuk terus dilihat. Uzlah hadir sebagai jeda suci, ruang sunyi tempat seorang hamba berhadapan langsung dengan dirinya sendiri dan dengan Allah. Di zaman modern, kita dikelilingi suara tanpa henti. Notifikasi tak pernah tidur, tuntutan sosial terus menekan, dan identitas kita perlahan dibentuk oleh penilaian orang lain. Ironisnya, semakin ramai dunia, semakin banyak jiwa yang kehilangan arah. Para sufi sejak ratusan tahun lalu telah menyadari satu hal penting. Jika manusia ingin melihat hakikat kehidupan, ia harus berhenti sejenak dari kebisingan luar agar mampu mendengar suara batinnya. Uzlah bukan tentang meninggalkan tanggung jawab, bukan pula tentang membenci manusia. Ia adalah metode penyucian pandangan. Dengan menyendiri, seorang sufi belajar memisahkan mana kebutuhan ruh, mana sekadar dorongan nafsu. Ia belajar melihat dunia bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai jalan. Di dalam kesunyian itulah tabir demi tabir mulai tersingkap. Dalam video ini kita akan mengungkap makna sebenarnya dari uzlah para sufi. Kita akan menelusuri mengapa praktik ini begitu penting dalam perjalanan rohani, mengapa ia sering disalahpahami, dan bagaimana uzlah sejatinya bukan menjauh dari dunia, melainkan jalan untuk melihat dunia apa adanya. Sebuah perjalanan sunyi yang justru membawa seseorang pulang ke pusat kehidupannya sendiri. Jika kamu siap menyingkap rahasia di balik kesunyian ini, maka mari kita melangkah lebih dalam. Karena apa yang akan kita temukan bukan sekadar konsep, melainkan cermin bagi jiwa kita sendiri. Uzlah bukanlah praktik yang lahir dari kehampaan. Ia tumbuh dari tradisi ruhani yang panjang, mengalir dari generasi ke generasi, dijaga oleh para pencari kebenaran yang memahami bahwa tidak semua ilmu bisa diperoleh di tengah keramaian. Dalam sejarah Islam, benih uzlah bahkan sudah tampak sebelum turunnya wahyu pertama. Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira, menjauh dari hiruk-pikuk masyarakat Quraisy, untuk bertafakur dan membersihkan hati. Dari kesunyian itulah cahaya risalah turun. Ini bukan kebetulan, ini adalah sunnatullah dalam perjalanan ruhani manusia. Para sufi awal membaca peristiwa ini sebagai isyarat mendalam. Mereka memahami bahwa sebelum seseorang mampu membawa cahaya kepada dunia, ia harus terlebih dahulu meneranginya di dalam diri. Tokoh-tokoh seperti Hasan al-Bashri, Ibrahim bin Adham, hingga Imam Al-Ghazali dikenal menjalani fase uzlah dalam hidup mereka. Bukan untuk mengasingkan diri selamanya, tetapi untuk memulihkan kejernihan batin yang terkikis oleh hiruk-pikuk dunia dan jabatan. Secara filosofis, uzlah berpijak pada pemahaman tentang hijab, tirai halus yang menutupi hati manusia. Dalam tasawuf, hijab bukan hanya dosa besar, tetapi juga keterikatan halus pada pujian, kenyamanan, dan rasa dianggap ada. Semakin ramai interaksi lahiriah, semakin tebal potensi hijab itu. Maka uzlah dipahami sebagai cara untuk menipiskan tirai tersebut,
agar hati kembali sensitif terhadap kehadiran Allah. Namun sejarah juga mencatat bagaimana makna uzlah mulai kabur. Di masa-masa tertentu, praktik ini dianggap ekstrim, bahkan dituduh bertentangan dengan kehidupan sosial Islam. Padahal para sufi selalu menekankan perbedaan antara uzlah dan rahbaniyah. Uzlah bersifat sementara dan bertujuan, sementara rahbaniyah adalah penolakan total terhadap dunia. Islam tidak mengajarkan lari dari kehidupan, tetapi mengajarkan penataan batin di dalamnya. Pengetahuan tentang uzlah perlahan menjadi asing karena dunia bergerak ke arah sebaliknya. Produktivitas, eksistensi sosial, dan keterhubungan terus-menerus dipuja. Kesunyian dianggap ancaman, bukan kebutuhan. Disinilah uzlah menjadi ilmu yang terlupakan, bukan karena tidak relevan, tetapi karena terlalu jujur. Ia memaksa manusia berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa topeng. Para sufi menyadari bahwa tidak semua orang siap menerima pelajaran ini. Uzlah tidak cocok bagi jiwa yang masih haus pengakuan. Karena itulah, praktik ini jarang dibicarakan secara terbuka dan lebih sering diwariskan dari hati ke hati. Bukan sebagai ritual kosong, tetapi sebagai jalan penyembuhan ruhani, agar manusia kembali mengenal posisinya sebagai hamba, bukan penguasa kehidupan. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti uzlah itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri seseorang saat ia memilih menyendiri? Apa yang ia hadapi dan apa yang mulai tersingkap di balik sunyi? Kita akan melangkah lebih dalam ke ruang batin yang jarang dijamah, tempat uzlah bekerja dengan cara yang tak terlihat, namun mengubah segalanya. Uzlah, pada tingkat terdalamnya bukanlah soal berpindah tempat, melainkan berpindah keadaan batin. Banyak orang mengira uzlah hanya berarti menjauh dari manusia, tinggal di tempat sepi, atau mengurangi interaksi sosial. Padahal para sufi menegaskan seseorang bisa berada di tengah keramaian namun tetap dalam uzlah. Dan sebaliknya, menyendiri secara fisik namun hatinya masih hiruk-pikuk. Disinilah letak rahasia pertama uzlah. Ia adalah seni memisahkan hati dari keterikatan, bukan memutuskan tubuh dari dunia. Para sufi menggambarkan hati manusia seperti cermin. Ketika cermin itu terus-menerus disentuh oleh debu dunia, ambisi, pujian, ketakutan, dan keinginan untuk diakui, pantulannya menjadi buram. Uzlah berfungsi sebagai proses pembersihan. Dalam kesunyian tidak ada lagi tepuk tangan, tidak ada tatapan orang, tidak ada perbandingan. Yang tersisa hanyalah diri sendiri dengan segala isi batinnya. Di titik inilah seseorang mulai melihat apa yang selama ini tersembunyi. Tahap awal uzlah seringkali tidak indah, justru di sanalah ujian dimulai. Saat suara luar mereda, suara batin yang selama ini tertutup mulai muncul. Penyesalan, kecemasan, kesombongan halus, bahkan luka lama yang belum sembuh, satu persatu naik ke permukaan. Banyak yang mundur pada tahap ini, mengira uzlah membuat hati gelisah. Padahal kegelisahan itu bukan diciptakan oleh uzlah, melainkan disingkap olehnya. Para sufi menyebut fase ini sebagai pertemuan dengan nafs. Dalam keramaian, nafs mudah bersembunyi di balik aktivitas dan citra diri. Dalam uzlah, ia kehilangan tempat bersembunyi. Seorang pencari mulai menyadari betapa sering ia hidup untuk penilaian manusia, bukan untuk ridha Allah. Kesadaran ini menyakitkan, namun justru disitulah awal kebebasan. Uzlah juga mengajarkan tentang kehadiran. Tanpa distraksi, waktu terasa berbeda. Detik-detik menjadi lebih panjang, pikiran lebih jernih, dan perhatian tidak lagi terpecah. Dalam keadaan ini, ibadah berubah kualitasnya. Zikir tidak lagi sekadar gerakan lisan, tetapi getaran batin. Doa tidak lagi daftar permintaan, melainkan percakapan yang jujur antara hamba dan Tuhannya.
Para sufi sering mengibaratkan uzlah seperti turun ke dasar laut. Di permukaan, air selalu bergelombang. Namun semakin ke dalam, semakin tenang. Dunia adalah permukaan, uzlah adalah kedalaman. Bukan untuk tinggal selamanya di dasar, tetapi untuk memahami hakikat air itu sendiri. Setelah memahami kedalaman, seseorang bisa kembali ke permukaan tanpa terseret ombak. Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas paradoks uzlah, kesalahpahaman yang sering melekat padanya, serta rahasia-rahasia halus yang hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar menapaki jalan sunyi ini. Karena semakin dalam kita melangkah, semakin jelas bahwa uzlah bukan menjauh dari kehidupan, melainkan cara paling jujur untuk memeluknya. Semakin dalam seseorang menapaki uzlah, semakin ia berhadapan dengan paradoks yang membingungkan akal biasa. Salah satu paradoks terbesar adalah ini: semakin menyendiri justru semakin terasa hubungan dengan seluruh makhluk. Para sufi menyadari bahwa keterasingan sejati bukanlah jarak fisik, melainkan keterputusan hati. Ketika hati telah terhubung dengan Allah, ia justru menjadi lebih lapang dalam memandang manusia dan kehidupan. Banyak orang mengira uzlah akan membuat seseorang kering secara emosional, dingin, dan jauh dari empati. Namun dalam pengalaman para sufi, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah lapisan ego menipis, kasih sayang muncul dengan sendirinya. Tanpa tuntutan untuk dipuji atau diakui, cinta menjadi murni. Inilah sebabnya mengapa banyak wali yang pernah menjalani uzlah justru kembali ke tengah masyarakat sebagai pelayan, penuntun dan penyejuk hati manusia. Di titik ini pula mitos-mitos tentang uzlah perlu diluruskan. Uzlah bukan untuk semua orang pada setiap waktu. Para ulama tasawuf menegaskan bahwa uzlah tanpa bimbingan bisa berubah menjadi jebakan. Kesunyian yang tidak diiringi ilmu dan adab dapat menumbuhkan ilusi spiritual. Perasaan suci, merasa lebih tinggi, atau menganggap diri telah sampai. Inilah yang paling ditakuti para sufi karena kesombongan ruhani jauh lebih halus dan berbahaya dibanding kesombongan lahiriah. Ada pula anggapan bahwa uzlah berarti meninggalkan kewajiban sosial dan keluarga. Ini adalah kesalahpahaman besar. Uzlah sejati selalu berada dalam koridor syariat. Ia tidak membatalkan amanah, tidak mengabaikan tanggung jawab. Justru uzlah melatih seseorang untuk kembali ke dunia dengan hati yang lebih tertata, niat yang lebih lurus, dan kehadiran yang lebih bermakna. Salah satu rahasia halus uzlah adalah perubahan cara memandang waktu. Dalam kesunyian, waktu tidak lagi dikejar tetapi ditemani. Para sufi merasakan bahwa setiap detik adalah amanah, bukan beban. Kesadaran ini melahirkan sikap hati-hati dalam bertindak dan berbicara. Dunia tidak lagi dilihat sebagai musuh, tetapi sebagai ladang ujian dan kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Uzlah juga membuka pemahaman baru tentang makna cukup. Ketika seseorang tidak lagi sibuk dengan perbandingan sosial, ia mulai menyadari bahwa kebutuhannya sebenarnya sederhana. Banyak kegelisahan lahir bukan karena kekurangan, tetapi karena kelebihan keinginan. Dalam uzlah, keinginan-keinginan itu dilucuti satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah kebutuhan sejati jiwa. Pada tahap ini, uzlah berubah dari latihan menjadi cara pandang. Bahkan ketika seseorang kembali ke tengah keramaian, hatinya tetap terjaga. Ia bisa berbicara tanpa tenggelam, bekerja tanpa diperbudak, dan mencintai tanpa kehilangan arah. Inilah buah uzlah yang jarang dibicarakan. Bukan keterpisahan dari dunia, melainkan kebebasan di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membumikan semua pemahaman ini. Bagaimana uzlah dapat dipraktikkan secara nyata di kehidupan modern? Bagaimana seseorang yang hidup di tengah keluarga
pekerjaan, dan tanggung jawab tetap bisa merasakan hakikat uzlah. Di bagian berikutnya kita akan membahas penerapannya secara praktis dan aman. Uzlah tidak selalu menuntut seseorang meninggalkan rumah, pekerjaan, atau tanggung jawab sosial. Para sufi mengajarkan bahwa uzlah memiliki tingkatan, dan yang paling relevan bagi manusia modern adalah uzlah batin. Artinya menciptakan ruang sunyi di dalam diri, meskipun tubuh tetap bergerak di tengah dunia. Inilah bentuk uzlah yang paling sulit, namun juga paling berdampak. Langkah pertama adalah mengatur hubungan dengan kebisingan. Bukan hanya kebisingan suara, tetapi juga kebisingan informasi. Para pencari dianjurkan untuk memiliki waktu khusus setiap hari, meski hanya 10 atau 15 menit, di mana ponsel dimatikan, percakapan dihentikan, dan perhatian dikembalikan ke dalam. Duduklah dengan tenang, rasakan napas, dan biarkan pikiran melambat. Ini bukan meditasi kosong, tetapi persiapan hati untuk hadir di hadapan Allah. Langkah kedua adalah uzlah niat. Dalam aktivitas sehari-hari, tanyakan secara jujur pada diri sendiri. Untuk siapa ini dilakukan? Banyak amal kehilangan cahaya bukan karena salah perbuatan, tetapi karena niatnya tercampur. Uzlah melatih kepekaan terhadap dorongan halus untuk dipuji dan dilihat. Dengan menyadarinya, seseorang tidak memusuhi niat itu tetapi mengarahkannya kembali kepada ridha Allah. Latihan berikutnya adalah uzlah pandangan. Para sufi sangat menjaga apa yang masuk ke mata dan telinga, karena dari sanalah hati terpengaruh. Mengurangi tontonan yang melalaikan, percakapan yang penuh keluhan, dan perbandingan hidup yang melelahkan adalah bentuk uzlah yang nyata. Dengan pandangan yang lebih terjaga, hati menjadi lebih ringan dan fokus. Namun, ada jebakan yang perlu diwaspadai. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan, sering muncul keinginan untuk menghakimi dunia, merasa diri lebih sadar dibanding orang lain. Inilah tanda bahwa uzlah belum matang. Uzlah sejati melahirkan kerendahan hati, bukan jarak emosional. Jika kesunyian membuatmu merasa lebih tinggi, maka itu bukan uzlah, melainkan pelarian ego. Uzlah juga dapat dipraktikkan melalui kesederhanaan. Tidak semua keinginan harus dituruti, tidak semua hal harus dimiliki. Dengan membatasi konsumsi, baik makanan, barang, maupun informasi, jiwa belajar merasa cukup. Dari rasa cukup inilah muncul syukur yang tenang, bukan syukur yang diucapkan karena tuntutan. Yang terpenting, uzlah harus selalu diiringi doa dan bimbingan ilmu. Para sufi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara sunyi dan syariat. Kesunyian tanpa tuntunan bisa menyesatkan, sementara syariat tanpa kehadiran hati bisa mengeringkan ruh. Ketika uzlah dipraktikkan dengan benar, dampaknya terasa nyata. Pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, dan ibadah lebih hidup. Dunia tetap sama, tetapi cara kita berada di dalamnya berubah. Dan dari perubahan itulah kehidupan mulai terasa lebih bermakna kini. Kita sampai pada bagian akhir. Apa pelajaran paling penting dari uzlah para sufi? Dan pertanyaan apa yang seharusnya kita bawa pulang setelah menyelami perjalanan sunyi ini? Mari kita tutup dengan perenungan yang mendalam. Uzlah para sufi mengajarkan satu pelajaran yang sering luput dari kehidupan modern. Tidak semua jarak adalah perpisahan, dan tidak semua kesunyian adalah kehilangan. Justru di sanalah, di ruang yang sunyi dan jujur, manusia kembali menemukan dirinya sebagai hamba. Kita telah melihat bahwa uzlah bukanlah sikap membenci dunia, bukan pula penolakan terhadap kehidupan, melainkan cara halus untuk memurnikan pandangan agar dunia tidak lagi memperdaya hati. Dari sejarah para arif, kita belajar bahwa uzlah selalu hadir sebagai fase,
bukan tujuan akhir. Ia adalah jeda yang menyembuhkan, bukan pelarian yang memutus. Dengan uzlah, ego diperkecil, nafs ditenangkan, dan hati diberi ruang untuk merasakan kehadiran Allah tanpa gangguan. Dari sanalah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Yang paling penting, uzlah mengingatkan kita bahwa masalah terbesar manusia bukan kurangnya pengetahuan, melainkan kurangnya kehadiran. Kita sering ada di banyak tempat, tetapi jarang benar-benar hadir. Uzlah mengajarkan seni hadir sepenuhnya, dalam ibadah, dalam pekerjaan, bahkan dalam hubungan dengan sesama. Setelah seseorang melewati kesunyian dengan jujur, ia kembali ke dunia dengan hati yang lebih lapang dan pandangan yang lebih jernih. Mungkin tidak semua dari kita mampu menjalani uzlah dalam bentuk menyendiri secara fisik. Namun setiap jiwa mampu menciptakan uzlah batin, ruang sunyi di dalam hati yang tidak disentuh hiruk-pikuk dunia. Dari ruang itulah, keputusan menjadi lebih bijak, emosi lebih terjaga, dan hidup lebih terarah. Kini pertanyaannya kembali pada diri kita masing-masing. Kapan terakhir kali kita benar-benar diam, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mendengarkan? Mendengarkan suara hati dan merasakan kehadiran Allah yang selalu dekat, bahkan saat kita lalai menyadarinya. Jika perenungan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Luangkan waktu untuk merenung, bagikan pemikiranmu di kolom komentar, dan lanjutkan perjalanan pencarian ini bersama kami. Karena bisa jadi, satu momen kesunyian yang jujur adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.